Ferdinand Tambunan dalam program Satu Teduh 5 Menit. Saudara-saudara, kita masih belajar tentang keselamatan dari kitab Injil Yohanes. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu untuk memohon hikmat, memohon pertolongan, agar Engkau Tuhan penuhi kami dengan roh-Mu, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, berbicaralah ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah setiap pendengar, dan semua boleh diberkati Tuhan, dan kuasa Allah bekerja. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul renungan kita adalah kasih Allah, yang kita ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga. Saya akan membaca ayat 14 sampai ayat 18, sekalipun kita akan fokus kepada ayat yang ke-16 nantinya. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang melakukannya. Saudara-saudara, inti dari seluruh Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, adalah apa yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian dikatakan oleh Yesus sendiri kepada Nikodemus, seorang imam ahli Taurat, yang datang kepadanya bertanya-tanya tentang hidup yang kekal. Di sini kita melihat dan kita belajar bahwa tidak ada dasar lain dari keselamatan manusia selain dari kasih Allah. Tidak ada dasar lain selain dari kasih Allah. Saya katakan sekali lagi, karena kasihnya Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Dalam teks aslinya sebenarnya ini adalah sebuah kata kerja, sehingga dapat diterjemahkan karena Allah sangat mengasihi dunia ini. Jadi di dalam ayat ini, dalam firman Tuhan ini, Allah secara aktif untuk mengasihi, dan dikatakan di sana bahwa Ia sangat mengasihi. Jadi ini bukan sekedar pernyataan tentang kasih Allah atau sebuah keadaan, sebuah kondisi saja, tetapi pernyataan tentang tindakan Allah dalam mengasihi, karena digunakan kata kerja aktif dalam ayat tersebut. Nah, bukti bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini, Ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam gramatika bahasa Yunani, penggunaan kata kerja sangat mengasihi atau digunakan kata egapesen di sini menggambarkan bahwa kasih Allah itu sudah dinyatakan sebagai suatu fakta. Catat baik-baik. Kasih Allah dinyatakan sebagai suatu fakta yang digenapi di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan manusia.
Pemberian anak yang tunggal di sini menggambarkan bahwa ini adalah kasih yang tertinggi, kasih yang bernilai tinggi dari seorang bapa mempersembahkan anaknya. Jadi dasar yang kuat ini memberikan jaminan akan kepastian keselamatan yang bersifat kekal, yaitu kasih Allah sendiri. Jadi dikatakan di sana, inilah tujuan pemberian anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Perhatikan, percaya memiliki hidup yang kekal atau tidak binasa. Dengan kata lain, orang yang tidak percaya akan binasa, tidak memiliki hidup yang kekal. Tanpa kasih yang sangat besar ini, tidak mungkin ada keselamatan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, jika Anda belum memiliki kepastian keselamatan, marilah pandanglah kepada Yesus dengan iman saudara. Ia yang sudah ditinggikan oleh Allah dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan jika Anda sudah percaya dan menerima Yesus Kristus yang mati dan bangkit mengampuni dosa saudara, bertekunlah dan tetaplah setia dalam kebenaran dan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.